Penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu X1 kemudahan penggunaan, X2 kepercayaan sebagai Y minat penggunaan mobile banking. Setelah seluruh data responden direkap dalam Microsoft Excel, data tersebut diimpor ke dalam SPSS untuk dilakukan pengujian statistik. Setelah itu, data responden dikopi lalu disalin ke bagian data view pada SPSS. Lalu kita pindah pada bagian variable view, lalu pada bagian nama itu diganti dengan P1, P2, P3 sampai seterusnya. Karena di sini saya menggunakan X1 itu saya menggunakan 15 butir pertanyaan. Jadi di bagian nomor 16 itu diisi dengan total X1. Desimal itu diganti dengan 0. Semuanya diganti dengan 0. Lalu pada bagian measure itu diganti dengan scale. Lalu selanjutnya pada bagian label itu diisi dengan butir soal 1, butir soal 2, seterusnya sampai pada butir soal 40. Lalu kembali ke bagian data view, klik menu analyze, correlate, setelah itu bivariate. Setelah muncul seperti itu, klik semua item ke kotak variables, lalu klik OK. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Pada penelitian ini jumlah responden sebanyak 32 orang, sehingga berdasarkan tabel R, momen pada tarik signifikan 5% diperoleh dari R tabel sebesar 3,49 karena seluruh nilai R hitung lebih besar dari 0,349, maka seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya kita masuk pada uji reliabilitas. Langkah yang pertama yaitu klik menu analyze, pilih scale, lalu pilih reliability analysis. Setelah muncul seperti ini, masukkan seluruh variabel yang valid dari hasil pengujian validitas ke bagian item. Tapi bagian totalnya tidak. Bagian totalnya dikeluarkan. Lalu pilih statistik, di bagian descriptive for itu klik yang scale if item delete, lalu klik continue, lalu klik OK. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik. Instrumen dikatakan reliable apabila nilai Cron-Betz alpha lebih besar atau sama dengan 0,60. Berdasarkan hasil pengujian ini, nilai Cron-Betz alpha pada seluruh variabel lebih dari 0,60, sehingga instrumen di penelitian dinyatakan reliable dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada uji normalitas. Yang pertama itu pilih bagian data variabel, lalu bagian name itu tulis X1, X2, dan Y, lalu desimal diganti dengan 0. Setelah itu make sure diganti dengan scale.
Setelah sudah, pindah kembali ke data view, lalu pindah ke hasil responden, copy hanya bagian total variabel. Misalnya X1 itu hanya copy bagian totalnya saja, lalu pindah lagi ke SPSS dan salin di bagian X1. Selanjutnya copy lagi bagian total responden X2, lalu salin lagi di bagian SPSS di data view di X2, lalu copy total Y, variabel Y, dan salin lagi ke SPSS. Selanjutnya klik menu Analyze, pilih bagian deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Setelah itu pindahkan semua variabel ke kanan, lalu klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita pindah ke SPSS lagi. Pilih menu Analyze, Regression, setelah itu Linear. Lalu pindahkan variabel Y ke dependen dan variabel X1 dan X2 ke independen. Lalu klik Save. Centang pada bagian understated pada residual. Lalu klik Continue dan OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kembali lagi ke SPSS. Pilih menu Analyze. Setelah itu pilih non-parametric test. Setelah itu pilih lagi hasil dialog, lalu 1 sampel KS. Pilih 1 sampel KS. Unstandardized res 1 ke bagian tes variabel list, centang pada bagian nominal, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul hasil seperti ini. Langkah selanjutnya buka lagi SPSS bagian data view, lalu pilih menu Analyze, pilih deskriptif, lalu Explore. Label ke dependent list kecuali yang understand res 1. Lalu klik plot, centang yang pada normality, lalu klik continue, lalu OK. Lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya kembali ke SPSS, pilih menu Analyze, Regression, lalu Linear. Lalu pindahkan variabel X1 dan X2 ke independen dan variabel Y ke bagian dependen. Lalu pilih plot, pindahkan JPRED dan pindahkan ke X. Lalu pindahkan SRE-SID ke Y. Lalu centang pada normal probability plots, lalu continue dan OK. Lalu akan muncul tampilannya seperti ini. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan histogram dan normal p-plot, terlihat bahwa histogram berbentuk pola menyerupai kurva lonceng dan titik-titik pada grafik normal p-plot menyebar di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk pada uji multikolioneritas. Yang pertama itu klik Analyze, lalu Regression, Linear.
Setelah muncul seperti ini, pindahkan variabel X1 dan X2 ke independen dan variabel Y ke dependen. Lalu pilih statistik, centang pada collinearity diagnostic, lalu klik continue dan OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan menguji heterokedastisitas. Buka kembali SPSS. Lalu pilih klik menu Transforms, komputer variabel, lalu masukkan nilai unstandard res 1 ke bagian numeric expression. Lalu ketik secara manual di bagian target variabel itu ABS_resi huruf kapital semuanya. Lalu klik OK. Akan keluar pada bagian data view seperti ini. Lalu pilih Analyze, Regression, lalu Linear. Pindahkan ABS_resi pada bagian dependen dan variabel X1 dan X2 ke bagian independen. Lalu klik OK dan hasilnya akan keluar seperti ini.